Sikap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran PKN? Sebelum ke pembelajaran, mungkin Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk di kelas 92 ini? Adakah yang tidak masuk? Sekretaris atau KM? Tidak ada Pak, masuk semua. Masuk semua. Iya. Alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh KM. Silakan Kantika. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat kalian, dikarenakan kita kan jam pelajaran terakhir nih. Untuk menambah semangat kalian, mungkin kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita izin dulu. Kalau bisa berdiri semuanya ya, biar lebih enak dalam menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah selesai. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit di sini. Kembali lagi ke pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ya. Nah, di sini ada tujuannya kalian untuk mempelajari hakikat dan teori kedaulatan di sini. Yang pertama itu, Bapak di sini menggunakan pembelajaran problem based learning, di mana peserta didik dapat menganalisis hakikat bentuk dan kedaulatan negara dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video dari YouTube, peserta didik dapat menyimpulkan tentang prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil telah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu ya. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, hakikat dan teori kedaulatan ini, sebelum dilanjut, adakah kalian yang tahu kedaulatan itu apa? Ya, silakan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Ya, betul. Gitu. Yang lain? Kedaulatan berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab. Artinya Kekuasaan tertinggi.
kekuasaan tertinggi. Jadi itu arti dari kedaulatan ya. Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi kedaulatan di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gitu ya. Gambar 1 dan gambar 2 ini ada sangkut pautnya dengan kedaulatan sebuah negara. Gitu ya. Untuk gambar 1 di sini, ada yang bisa menjelaskan gambar 1 ini lagi ngapain? Kerjasama antar negara. Betul? Ada yang lain? Kalau yang atas itu bilateral, itu kerjasama dua negara doang, Ya. antara Indonesia sama Cina. Kalau yang satu lagi di bawahnya itu G20. Ya. G20 itu kerjasama Multilateral. Gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian itu tepat sekali. Yang pertama di gambar pertama itu, ya, yang Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping di situ, itu lagi mengadakan hubungan kerjasama antara dua negara. Ya, untuk yang bawah itu multilateral, yaitu kemarin ketika di Bali itu ada kerjasama antara beberapa negara, gitu ya, yang tergabung ke dalam anggota G20. Gitu. Nah, untuk yang gambar yang kedua di sini, ini menyangkut juga tentang kedaulatan. Untuk gambar yang kedua ada yang bisa menjelaskan? Kenapa di sana ada gambar peta, terus petanya warna-warni? Ya? Kenapa petanya warna-warni terus beda-beda? Misalkan di sini, ini Australia, ya kan? Benderanya ada apa? Beda syaratnya, ya kan? Nah, kalau Indonesia di sini merah dan putih, ya kan? Terus di atas di sini yang terbesar ini kan ada Cina. Di sini ada Cina, ya kan? Nah, kenapa dalam peta tersebut ada warna-warnanya? Kenapa Indonesia warna di gambar tersebut berdasarkan benderanya merah putih? Terus Australia berdasarkan negaranya juga, bendera negaranya. Persebaran negara kurang tepat. Karena itu daerahnya. Mungkin maksudnya gini ya. Karena di situ merupakan wilayah dari sebuah negara tersebut. Itu. Makanya di sana gambarnya tersebut disesuaikan dengan benderanya masing-masing. Itu kedaulatan. Ya, pada intinya kedaulatan itu kan milik sebuah negara. Gitu ya. Untuk lagi memperdalam lagi nanti ada materi yang lebih lanjut ya. Nah, untuk yang kedua di sini ada gambar, jelas gak di belakang? Ini ada gambar tentang, ini ada Rusia dan ada Ukraina, ya kan? Ada perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Pasti di sini ada apa namanya? Ada alasannya kenapa Bapak simpan di sana perang antara Rusia dan Ukraina. Ada yang mau menambahkan dulu? Karena karena perebutan wilayah. Karena perebutan wilayah. Ada yang lain? Ayo. Perebutan wilayah kalau kata ini. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Ayo, jawab aja, gak apa-apa. Ya. Ya. Kata teman kalian tadi, Ukraina ingin bergabung ke NATO. Tapi di satu sisi pihak Rusia
tidak menyetujui bahwasanya Ukraina itu bergabung ke NATO tanpa seizin dari Rusia. Kenapa begitu? Ya kan? Pasti ada alasannya. Kenapa Rusia melarang? Terus kenapa Ukraina mau bergabung? Gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di materi kita ini tentang kedaulatan. Gitu ya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya bisa kalian tonton video di sini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ya, silakan kalian perhatikan, kalau ada yang penting boleh dicatat. Mohon maaf, mungkin di aja. Bakal langsung videonya aja dari sini. Kalian perhatikan apa yang disampaikan di video tersebut ya. Catat yang kira-kira penting karena nanti itu ada di bahan diskusi kalian.
Itu video tentang pembelajaran hari ini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Di dalam hakikat dan teori kedaulatan tersebut ada pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam kedaulatan dan teori kedaulatan. Ya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hakikat dan teori kedaulatan, Bapak akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, 4 kelompok tersebut. Mungkin nanti Bapak akan panggil dan tentukan ketua kelompoknya dari kelompoknya masing-masing, siapa saja. Nanti ketika dipanggil, nanti tolong maju ke depan ya. Untuk kelompok 1, Marcella. Untuk kelompok 2 ada Jalva, kelompok 3 Eno, dan yang kelompok 4 yaitu Cantika. Ya, silakan kepada ketua kelompoknya supaya ke depan. Membahas tentang teori kedaulatan, dan kelompok 4 membahas tentang macam-macam kedaulatan. Ya, silakan balik ke kelompok masing-masing. Silakan kerjakan ya, kalian berdiskusi menentukan
masalah membuat pertanyaan yang sudah diarahkan ke ketua kelompok masing-masing. Nanti ketika kalian mencari jawaban, silakan kalian boleh membuka buku ataupun melalui jaringan internet. Ya, kalian bisa nanya bisa mencari informasi di Google dan lain sebagainya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak ingatkan, Bapak akan menilai siapa aja yang aktif dan tidak aktif ketika kalian berdiskusi. Jadi diharapkan di sini semuanya bekerja sama, aktif semuanya. Mengerti ya? Sudah ditentukan pertanyaannya apa? Kalau udah, tuliskan di kertas selembar ya. Kelompok enam sudah dapat pertanyaannya yang akan disampaikan kepada kelompok lain? Kelompok 4 Cantika, gimana? Pertanyaannya sudah dirumuskan untuk diberikan kepada kelompok lain? Kelompok 2 sudah dalam saja. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya tentang kerja kelompoknya. Sudah? Pertanyaannya? Pertanyaannya tentang kelompok 1 tentang kedaulatan ya? Iya Pak. Tulisan aja pertanyaan tentang yang mengenai kedaulatan, apakah itu hanya pengertiannya atau lain sebagainya. Ya, tulisan di kertas. Di kertas lembar. Ya. Ya, udah semuanya. Kalau udah membuat pertanyaan, silakan kertas tadi yang dibikin pertanyaan itu kalian kemas-kemas seperti bola. Kalau sudah, ya, kemas-kemas seperti bola. Kemas-kemas seperti bola. Kalau sudah nanti barengan untuk ketuanya maju ke depan ya. Nanti bola yang pertanyaan tadi yang sudah kalian bikin bola tersebut nanti dilemparkan ke kelompok yang lain. Jangan ke kelompok yang sama. Gitu ya. Kelompok 1 misalkan melempar ke kelompok 2, 3 atau 4 silakan. Ya. Terus kelompok 2 silakan lempar ke kelompok 1, 3, 4.
Begitu. Begitu juga seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan ada satu kelompok yang mendapatkan 2 bola, nah dia harus menjawab sesuai dengan apa yang ada di tadi yang kelempar bola tersebut tadi ya. Gitu. Begitu seterusnya. Sudah siap? Silakan ketua kelompoknya ke depan. Satu lagi. Silakan Marcella, Jalpa, Eno, Sartika ke depan. Silakan berdiri di sini. Kita tunggu kelompok 4. Di bola dulu. Ingat ya, lemparnya jangan ke kelompok yang sama, tapi ke kelompok yang lain. Ya? 1, 2, 3. Ya, silakan duduk lagi. Nah, yang mendapat 2 bola tadi silahkan diisi terlebih dahulu. Gitu ya. Silakan isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di snowball tersebut. Ya. Nah, untuk untuk jawabannya, mohon maaf, kalian jawab dari yang dari LKPD yang Bapak kasih tadi. Ya, jawab jawab pertanyaannya kalian dapat itu di lembar kerja yang sudah Bapak kasih kepada kalian. Disesuaikan dengan pertanyaannya apa. Di sana kan ada kolom. Silakan kalian isi di sana. Gitu ya. Silakan kalian isi di sana untuk pertanyaan yang kalian dapatkan. Untuk diskusi ini waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya. Silakan kalian cari pertanyaan dan jawabannya.
Ada yang mengalami kesulitan nggak? Enggak. Nah, yang sudah selesai? Belum.
kewajiban negara untuk ya kalau ke dalam itu pesan cuma negara untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Gimana sudah? Kalau sudah, kita akan segera presentasikan hasil dari jawaban kalian. Ya, disesuaikan dengan pertanyaan yang sudah diberikan sama kelompok lain. Nanti kalian akan presentasikan satu oleh ketua kelompoknya masing-masing ataupun oleh anggotanya. Nanti ketika akan menjawab di depan ya. Nanti sekali lagi ketika kalian menjawab, baik itu sama ketua kelompok ataupun anggota yang lain, itu nanti di depan, gitu ya, untuk mempresentasikan hasil dari jawaban kalian sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Nanti kan ada yang ditanya tentang teori dan lain sebagainya. Silakan kalian jelaskan sesuai dengan apa yang kalian dapat. Bapak, izin kamar mandi boleh? Ya, silakan yang kamar mandi. Ya, mungkin nanti Bapak panggil ya ketua kelompoknya. Nanti ketika dipanggil, apakah itu ketua kelompok ataupun anggota yang lain, ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yang pertama, sebelum Bapak tunjuk, adakah yang mau duluan ke depan? Dari kelompok mana dulu? Kalau tidak ada berarti Bapak tunjuk ya. Untuk kelompok pertama yang akan ke depan, kelompok Enok, kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Di sini aja nah. Ya. Untuk yang lain, apa yang dipresentasikan oleh teman kalian, kalian juga catat sesuai dengan yang ada di LKPD tadi, ya kan? Yang ada dalam kotak tersebut, maka nanti yang disampaikan oleh teman kalian di depan itu dicatat juga, gitu ya. Silakan, pada Aino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sianti dari kelompok 3. Ini menjelaskan tentang pengertian kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Berikut contohnya. Kedaulatan ada dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam atau internal sovereignty, berarti memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan lembaga negara tanpa campur tangan negara lain. Contohnya, untuk menyusun undang-undang, mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, ada kedaulatan keluar atau external sovereignty, berarti
memiliki kekuasaan untuk berhubungan dengan negara lain dengan mempertahankan wilayahnya sendiri. Contoh, mengadakan perjanjian negara dengan negara lain, baik itu bilateral maupun multilateral, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional seperti PBB, WHO, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang memberi pertanyaan tentang macam-macam kedaulatan dari kelompok mana nih? Dari kelompok Marcella. Nah, coba apa yang disampaikan oleh kelompok Eno, apakah sudah betul, apakah belum? Sudah sesuai ya. Ya, silakan Eno kembali lagi ke depannya. Ya. Untuk selanjutnya dari kelompok Java, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zama Faisa akan mempresentasikan rangkaian jawaban dari kelompok tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asas segala sesuatu. Pelopornya yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, F. Gestalt. Kemudian teori kedaulatan raja adalah teori yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Pelopornya yaitu Nicole Machiavelli. Kemudian teori kedaulatan negara adalah teori yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Pelopornya yaitu John Dewey, F. Hegel, G. Jelinek, Paul Laban. Kemudian teori kedaulatan hukum adalah teori yang menganggap bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Pelopornya yaitu Hugo de Craig, Immanuel Kant, dan Leon Dewey. Selanjutnya teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian. Pelopornya yaitu J.J. Rousseau, Johannes Althusius, dan John Locke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebelum duduk, tadi siapa yang menanyakan tentang teori kedaulatan? Apakah jawaban dari kelompok atau teman kalian itu sudah sesuai? Apakah belum? Sesuai. Sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah sesuai, silakan duduk kembali. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak panggil dari kelompok 1 Marcella. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Marcella Maria Rambola dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh kedaulatan keluar. Contoh kedaulatan keluar ada 5. Yang pertama, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional. Yang kedua, mendirikan duta besar di luar negeri. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri. Yang keempat, mengadakan hubungan diplomatik. Dan yang kelima, ikut dalam berbagai organisasi internasional. Itu saja contoh kedaulatan keluar. Ada yang mau disampaikan dari kelompok yang lain? Ada yang mau menyanggah ataupun ada yang mau ada jawaban lain? Tadi pertanyaannya apa? Contoh kedaulatan keluar. Contoh kedaulatan keluar. Tadi yang memberikan itu dari kelompok mana? Kelompok 4 ya.
dari Cantika. Apakah sudah sesuai apa yang disampaikan Marcella teman-teman kalian? Tentang teori, contoh kedaulatan kedua. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya Marcella. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yaitu dari kelompok 4. Siapa? Saya, Cantika yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Narasmi Utama selaku kelompok 4. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya dari lemparan soal ya. Berikut pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sifat kedaulatan. Baik. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, di antaranya yang pertama, asli, yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, yaitu kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang terakhir, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang memberikan pertanyaan tentang sifat kedaulatan dari kelompok siapa? Dari kelompok 2. Coba tanggapin apakah pernyataan hasil diskusi dari kelompok 4 sudah sesuai? Apakah belum? Sudah sesuai ya? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah sesuai semua berarti tidak ada masalah. Silakan duduk dulu. Cantika. Nah, kalau nggak ada yang dipermasalahkan berarti semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, untuk itu Bapak minta tepuk tangan dulu atas hasil diskusi kalian. Ya, semoga hasil diskusi ini tidak hanya tidak hanya bersifat hasil diskusi doang ya, tapi bisa kalian bisa memahami apa maksud dari hasil diskusi ini. Bukan cuma mengerjakan soal dan lain sebagainya, tapi ada juga yang lainnya. Misalkan dalam diskusi ini kan kita dituntut untuk bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, begitu ya. Sebelum dilanjutkan, ada yang dipertanyakan terlebih dahulu tentang materi yang sudah disampaikan dan didiskusikan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Bapak akan mengevaluasi hasil dari diskusi kalian hari ini yang telah kalian lakukan. Di sini kita berdiskusi ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, menurut Bapak sudah sesuai semua dengan penilaian. Terus jawaban-jawabannya juga sudah sesuai. Ketika kalian tadi berdiskusi, itu Bapak menilai kalian mulai dari sikap, perilaku, keaktifan dan lain sebagainya. Semuanya dinilai, gitu ya. Apakah siswa tersebut ada yang aktif atau tidak, itu semua menjadi patokan penilaian, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini di LKPD, coba dilihat di lembar selanjutnya. Untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hakikat dan kedaulatan, ya, setelah diskusi di sana ada LKPD kedua untuk menambah wawasan kalian lagi.
kalian bisa mengerjakan di sana boleh langsung dari kertasnya, dari LKPD, ya. Kalian boleh juga bisa juga mengerjakan soal tersebut di HP kalian, ya, secara online. Itu di sana kan ada linknya, kalian bisa mengunjungi link tersebut untuk mengerjakan secara online, gitu ya. Petunjuknya bisa kalian baca di sana, ya. Kalian di sini akan mengerjakan metode metode word square, yaitu mencari kata-kata. Kalian tugasnya mencari kata-kata yang ada di sana yang sesuai dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Begitu ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Oh, maaf, ada tambahan? Kalian cari di sana sesuai dengan yang ada di sana, kata-katanya udah ditentukan ya. Kalian cari. Nah, setelah kalian dapat, kalian itu jelaskan minimal 5 kata yang sudah kalian dapatkan tadi. Dari di sana ada 20 kata tentang hakikat dan teori kedaulatan. Minimal kalian menjelaskan 5 kata tadi yang sudah kalian dapat, ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa cari penjelasannya ya. Ya, Pak. Sudah berapa? Dapat banyak? Sudah berapa kata yang ditemukan? Baru 2. Jangan lupa penjelasannya ya. Gimana kelompok 4? Sudah berapa banyak? Sudah banyak. Jangan lupa di penjelasannya ya, dijelasin nanti.
Waktunya 5 menit lagi.
Di sana ada 20 kata ya. 20 kata yang tersembunyi. Kalian bisa mencari 20 kata tersembunyi, berarti kalian hebat. Ya, apalagi kalau penjelasannya sampai 20, tidak hanya 5 seperti yang Bapak bilang tadi. Gitu ya. Kalau ada yang sampai 20 atau lebih dari 5, minimal 5, ataupun ada yang lebih, Bapak kasih hadiah ntar. Hadiahnya apa? Bisa aja ya. Hadiahnya nasi padang. Nanti kan ada kelompok yang terbaik dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, nanti kan dinilai dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan, hasil diskusi yang kalian kerjakan, nanti dinilai mana kelompok yang terbaik, itu yang akan dapatkan hadiah. Ya. Udah selesai? Belum, Pak. Ya, waktunya habis. Ya udah, pekerjaannya disimpan, tidak ada lagi yang menulis. Kita akan bahas bareng-bareng sesuai dengan kata yang sudah kalian dapatkan. Nanti ketika ada yang jawab, mau unjuk diri dulu ya. Nanti ketika ada yang mau jawab, sekali lagi unjuk diri atau angkat tangan, raise hand dulu ya. Nah, yang pertama, kata yang pertama di sini legislatif. Siapa? Yang duluan kelompok enak. Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Contoh lembaga legislatif di Indonesia itu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Legislatif, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya tadi apa ya, Nok? Membuat peraturan perundang-undangan. Membuat peraturan perundang-undangan. Jawabannya MPR. Ada yang mau nyanggah? Ada yang menambahin? Legislatif. Tadi kata Eno jawabannya yang membuat peraturan perundang-undangan. Ya, kelompok 4. DPR bersama DPD. Jawaban dari kelompok 4. Ada yang lain? Sekali lagi, legislatif itu apa? Lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara. Tadi jawaban dari Eno yaitu MPR. Terus tadi ada sanggahan dari kelompok 4 yaitu DPR bersama DPD. Ada lagi? Kalau nggak ada, Bapak coba jelasin. Legislatif benar apa yang disampaikan oleh kelompok Eno yaitu lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Ya kan? Lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan di sini kalau di Indonesia DPR bersama dengan misalkan ada lagi kalau di daerah ada DPD, Dewan Perwakilan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gitu. Kalau MPR termasuk apa enggak? Legislatif tugasnya buat menyusun undang-undang. Nah, termasuk ke legislatif tapi hanya mengesahkan undang-undang. Gitu ya. Kalau yang membuat yaitu DPR sebagai badan perwakilan rakyat dari pusat. Begitu ya. Selanjutnya tunggal. Cantika? Tunggal. Kekuasaan itu
merupakan satu-satunya dan tidak ada badan-badan lainnya. Ada lagi? Tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak ada di badan-badan lainnya. Kekuasaan itu satu-satunya dan tidak ada di badan yang lain. Badan lainnya, maaf. Ada yang punya nggak? Apakah sudah sesuai dengan jawaban yang lain? Sama ya? Ya, kalau nggak ada sanggahan berarti sama semua jawabannya. Selanjutnya, Montesquieu. Montesquieu adalah seorang ahli dari Prancis berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Montesquieu membagi 3 kekuasaan menjadi apa? Membagi kekuasaan menjadi 3 kekuasaan terpisah. Ya kan? Yang pertama, Kekuasaan legislatif. legislatif. Yang kedua, Eksekutif. yang ketiga, Yudikatif. yudikatif. Tadi legislatif sudah dibahas, ya kan? Apa yang membuat peraturan perundang-undangan itu legislatif, ya. Untuk eksekutif, Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan contohnya adalah presiden. contohnya presiden. Eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Contohnya presiden kalau dari sebuah negara. Ke bawah katanya ke kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya? Kelompoknya Java kan? Nah, tadi kan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Kalau dalam negara itu presiden, ya kan? Ke kelompok 2. Kalau provinsi yang menjalankan peraturan itu siapa? Negara ada presiden. Kalau provinsi yang menjalankan peraturan perundang-undangan siapa? Sebagai lambang gubernur. Ya. Tepuk tangan. Jaga tegang, ya. Benar, gubernur. Berarti kalau ke bawah udah pasti tahu kan jawabannya kan? Yang menjalankan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten siapa? Bupati. Kalau di Kota Madia ada wali kota, gitu. Kalau tingkat kecamatan, kalau dalam susunan ketatanegaraan, lembaga yang paling bawah kecamatan tidak termasuk. Yang paling bawah itu kabupaten atau kota, gitu ya. Meskipun kecamatan ada pemimpinnya, tapi secara ketatanegaraan itu tidak dicatat. Sekali lagi, yang paling bawah dalam ketatanegaraan itu hanya sampai kabupaten atau kota, gitu ya. Yang boleh membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Selanjutnya, satu lagi tadi yang belum. Eksekutif, bentar, kan masih ini. Eksekutif, yudikatif, enggak, masih kelompoknya yang tadi kan yang belum ini. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, dan contohnya adalah MA dan MK. Contohnya MA dan MK. MA kepanjangannya apa? Mahkamah Agung, MK? Mahkamah Konstitusi. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh teman kalian dari kelompok 2. Jadi Montesquieu itu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertama yang membuat undang-undang, kedua menjalankan peraturan perundang-undangan, ketiga yaitu yang mengawasi jalannya peraturan tersebut. Gitu ya. Lanjut. Sekarang
dari tadi kelompok 1 udah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 3 udah, nah kelompok 1 ya yang belum jawab. Ya, iya. Nah, coba sekarang Bapak pengen dengar suaranya dari kelompok 1. Kedaulatan itu apa menurut kelompok 1? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, ada yang bisa nggak? Apakah sama semua? Bahwasanya kedaulatan itu merupakan sumber kekuasaan tertinggi suatu badan yang memiliki kendali penuh untuk mengatur tatanan dalam suatu negara. Ada yang menyanggah? Apakah sama semua? Sama semua? Enggak kedengeran. Apakah sama? Sama. Nah, berarti kalau sama tidak ada yang perlu dikatakan betul ya jawabannya. Yang ketiga, yang selanjutnya maaf. Angkat tangan lagi yang bisa ya. Augustinus. Enak. Kelompok enak. Augustinus adalah salah satu pelopor teori kedaulatan Tuhan. Salah satu pelopor teori kedaulatan Tuhan. Ada yang mau menyanggah? Apakah sama semua? Kedaulatan Tuhan. Enak. Negara yang menjalankan, memakai teori kedaulatan Tuhan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Augustinus itu negara mana? Vietnam. Negara Mesir kuno, Jepang, Tiongkok atau Cina, Ethiopia, Terus Raja Jawa waktu zaman Hindu Buddha. Raja Jawa ketika zaman Hindu Buddha. Ada yang mau menyanggah? Teori kedaulatan Tuhan. Pelopornya salah satunya Augustinus. Contoh negaranya tadi ada Mesir, ada Jepang, ada Ethiopia, Tiongkok atau Cina, dan raja-raja di Pulau Jawa. Ada di Belanda, Raja Belanda. Dan Raja Belanda tambahannya, ya, gitu. Itu teori kedaulatan Tuhan, ya. Ada yang tahu? Kalau di Jepang menyembah matahari, gitu ya. Mereka menganggap bahwasanya kekuasaan itu berasal dari Tuhan, gitu ya. Langsung diturunkan ke raja-raja tersebut yang menganggap dirinya sebagai perwakilan dari Tuhan. Kalau dari Mesir itu bisa dari Mesir kuno ya, ketika kerajaan Fir'aun dan sebagainya. Ya. Mungkin karena waktu sudah mau habis, ya. Karena waktu sudah mau habis, pembelajaran hari ini mungkin akan dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu, ya. Karena bentar lagi bel. Mungkin sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak akan ini dulu tentang apa? Tentang materi yang sudah kita pelajari bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng di sini. Tapi sebelum diakhiri, mungkin Bapak ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama, ya, hakikat dan teori kedaulatan sesuai dengan materinya, bahwasannya kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi, gitu ya. Kekuasaan tertinggi berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? Yaitu bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi, gitu ya. Selanjutnya, kedaulatan itu memiliki 4 sifat. Ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas.
Terus macam-macam kedaulatan di sini ada dua, yaitu ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Terus di sini juga ada teori kedaulatan, mulai dari teori kedaulatan Tuhan, terus ada raja, ada negara, hukum dan rakyat. Gitu ya. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, berarti kita masuk ke semester 2 ya. Jangan lupa untuk membuka materi bab 4. Tentang apa bab 4? Materinya? Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman tersebut. Apa aja yang ada di materi tersebut ya. Dipersiapkan dari sekarang, kalian baca-baca terlebih dahulu, belajar di rumah, gitu kan? Apa yang nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Terus jangan lupa nanti untuk pendalaman materi ada evaluasi sebagai penambah nilai ya. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan seperti yang tertera di LKPD, yaitu kalian harus mengunjungi link yang sudah ada di sana, yaitu dari Quizzes ya. Kalian silakan kerjakan di sana ya. Waktunya itu kapan saja, silakan kalian kerjakan untuk pelajaran materi selanjutnya ya. Nah, untuk LKPD-nya nanti boleh dikumpulkan sama kalian, silakan sama ketua kelompoknya, silakan kumpulkan di depan hasil kerjanya. Ya, silakan simpan di meja depan atau enggak di sini aja simpannya. Silakan simpan sini aja. Ya. Ya. Sini aja. Nah, sebelum diakhiri mungkin Bapak gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah ada yang berbeda dengan pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran dari mata pelajaran lain? Gimana? Coba Bapak tanya sekali lagi, gimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah sama? Apakah ada perbedaan dengan yang lainnya? Beda. Gitu ya. Apa yang membedakannya dengan pembelajaran yang lain? Pertama materi ya pasti materi beda. Kan? Gak bakalan mungkin materi PKN sama dengan matematika. Maksud ya kan? Maksud di sini apakah pembelajarannya, metode, modelnya? Mungkin diskusi di kelompok lain ada, di masa pelajaran lain ada. Tapi biasanya diskusinya apakah diskusi biasa, apakah ada tekniknya? Seperti misalkan tadi ketika kita memodel diskusi, kita disuruh bikin bola, pertanyaan itu dimasukkan ke ditulis di kertas, dibikin bola, terus dilempar ke temannya, ke kelompok yang lain, gitu kan? Nah, mungkin itu jadi salah satu perbedaannya. Apakah ada yang sama? Nah, gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, bisa menambah kalian lebih baik lagi ke depannya, ya. Terus bermanfaat buat kita semua, bukan cuma buat Bapak tapi buat kalian juga. Ya, sebelum diakhiri ya, kita berdoa bersama dipimpin oleh KM. Silakan kepada kita untuk memimpin doa. Sebelum doa, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum.
silakan kalian pulang, hati-hati di jalan.